aksinya, kelompok mafia tanah ini berbagi peran. Ada yang bertindak selaku aktor intelektual, ada yang bertindak selaku pihak yang menyiapkan sarana dan prasarana, ada yang bertindak selaku figur dalam pengertian yang mengaku sebagai pemilik atas tanah dan bangunan, ada yang berperan sebagai staf PPAT, pejabat pembuat akte tanah, dan ada yang bertindak sebagai figur pemilik sertifikat tanah. Dalam proses pemeriksaan, 3 wajib pajak tersebut diduga ada kesepakatan pemberian sejumlah uang agar nilai perhitungan pajaknya tidak sebagaimana mestinya dan tentu memenuhi keinginan dari para wajib pajak dimaksud. Atas hasil pemeriksaan pajak yang telah diatur dan dihitung sedemikian rupa, tersangka WR dan AS diduga telah menerima uang yang selanjutnya diteruskan lalu, sehingga kami ingin tahu dengan detail, dengan data yang akurat, dan juga agar masalah-masalah seperti ini tidak terjadi lagi ke depan. Saranajaya ini harus membuka kepada Dewan lokasi-lokasi, tempat-tempat yang akan mereka beli tanah untuk keperluan DP 0 rupiah dan sebagainya, itu harus transparan. Saya kira siapapun, saksi itu kan yang melihat, yang merasakan, kemudian yang mengetahui segala peristiwa. Ini kan tentu nanti beberapa saksi kan sudah diperiksa kemarin. Tentu nanti dari situ bisa dikembangkan lebih lanjut siapa saksi-saksi berikutnya yang nanti akan dipanggil untuk memperkuat pembuktian pasal-pasal. Kasus korupsi pengadaan lahan rusun era Gubernur Ahok berlanjut. Bareskrim sita aset senilai 700 miliar. Kasus dugaan korupsi pengadaan lahan rumah rusun di Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah DKI Jakarta tahun anggaran 2015 terus berlanjut. Diketahui, kasus tersebut sempat menyita perhatian publik, bahkan Gubernur DKI Jakarta kala itu Basuki Cahayapurnama atau Ahok ikut mendorong agar aparat penegak hukum menindak tegas oknum yang terlibat. Setelah 6 tahun berjalan, penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri melakukan penyitaan aset senilai 700 miliar terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan rusun di Cengkareng, Jakarta Barat. Di Tipikdor, Bareskrim Polri Brigjen Cahyono Wibowo mengatakan penyitaan aset ini untuk mengembalikan keuangan negara akibat dikorupsi. Cahyono menyebut kasus tersebut telah menimbulkan kerugian negara mencapai ratusan miliar. Ia mengungkapkan aset yang disita terkait dengan 2 tersangka yakni mantan Kepala Bidang Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta, Sukmana dan Rudi Hartono Iskandar selaku pihak swasta. Pihaknya menduga ada korupsi dilakukan dalam sistem korporasi. Sistem tersebut ditengarai dikuasai oleh kedua tersangka. Cahyono menambahkan pihaknya saat ini tengah memburu dugaan adanya aset tersangka yang disembunyikan di luar negeri. Polri telah melakukan koordinasi dengan otoritas negara terkait untuk mendalaminya. Berdasarkan laporan polisi nomor LP/656/5/2016 Bareskrim tanggal 27 Juni 2016, Polri telah menetapkan kedua orang tersangka dalam kasus ini. Adapun tersangka diduga terlibat dugaan korupsi pengadaan tanah seluas 4,69 hektar di Cengkareng untuk pembangunan rusun oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah DKI Jakarta tahun anggaran 2015. Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri menduga tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk pembangunan rumah susun di Cengkareng, Jakarta Barat melakukan transfer atau pemberian dana ke luar negeri. Untuk buru asetnya, polisi pun melakukan koordinasi dengan Biro Investigasi Federal untuk melacak aliran dana ke luar negeri yang diduga dilakukan oleh tersangka Rudi Hartono Iskandar. Menurut Cahyono, pihaknya menduga aliran dana itu dikirimkan ke beberapa negara. Meski begitu, ia masih belum mau mengungkapkan negara yang terkait dengan itu. Dikatakannya, penyidik terus melakukan pendalaman guna mengetahui aliran dana dan aset milik tersangka yang diduga berada di luar negeri. Dan kita sudah lakukan upaya dengan otoritas di luar negeri dalam rangka mendalami dan pengejaran terhadap aset tersebut. Dalam kasus ini, Bareskrim telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka, di mana kedua tersangka itu yakni mantan Kepala Bidang Pembangunan Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Sukmana dan Rudi Hartono Iskandar dari pihak swasta.
Adapun kasus korupsi itu diduga terjadi pada lahan seluas 4,69 hektar dan 1.137 meter di kawasan Cengkareng tahun 2015. Di kala itu, pemilihan lahan dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta senilai 668 miliar. Diduga sebagian atau seluruh objek tanah dan kondisi bermasalah karena sertifikat hak miliknya merupakan hasil rekayasa. Terkait kasus ini, Bareskrim juga telah menyita sejumlah aset senilai 700 miliar sebagai barang bukti. Adapun aset tersebut berupa properti hingga saham di Jakarta, diantaranya uang tunai sebesar 1,7 miliar, tanah dan bangunan di wilayah TB Simatupang, Cilandak Timur, seharga 371,4 miliar, saham Pondok Indah Golf yang diblokir senilai 1.200.000. Kemudian aset tanah dan atau bangunan yang sedang diproses memperoleh izin penyitaan senilai 57,354 juta yang terdiri dari 1 bidang di Kuta Bali, 1 bidang di Denpasar, Bali. Kemudian aset tanah dan atau bangunan yang telah memperoleh izin penyitaan yang akan segera dilakukan penyitaan oleh penyidik yang terdiri dari 3 bidang di Cilandak Barat, 2 bidang di Pondok Indah. Polri beberkan duduk perkara korupsi lahan rusun di Cengkareng Pemprov DKI Jakarta. Polri memaparkan duduk perkara kasus dengan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam pengadaan tanah 4,69 hektar dan 1.137 meter persegi di Kecamatan Cengkareng untuk pembangunan rumah susun oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta 2015 dan 2016. Dalam kasus ini, sudah ditetapkan 2 tersangka yakni Sukmana selaku mantan Kepala Bidang Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah DKI Jakarta dan Rudi Hartono selaku terdakwa kasus dugaan korupsi tanah di Munjul, Jakarta Timur. Perkara ini mengakibatkan kerugian negara sekitar 649 miliar. Dirti Tipikor Bareskrim Polri Brigjen Cahyono Wibowo menyampaikan, untuk tersangka Rudi Hartono juga dikenakan TPPU. Dalam praktiknya tersangka membuat persyaratan penertiban sertifikat hak milik secara tidak benar atau tidak sesuai dengan ketentuan. Setelah terbit SHM, lanjut Cahyono, tersangka Rudi Hartono menawarkan tanah tersebut kepada DPGP Provinsi DKI Jakarta dan tersangka Sukmana selaku pegawai DPGP Provinsi DKI Jakarta ikut mengambil peran dalam pengadaan pembangunan rusun secara tidak benar. Uang hasil kejahatan itu turut digunakan untuk membeli beberapa aset yang ada di Jakarta, baik berupa bangunan ataupun lainnya. Sejauh ini, penyidik telah melakukan upaya penelusuran terhadap aliran uang hasil korupsi itu, baik dalam maupun luar negeri antara lain Singapura dan Amerika Serikat. Adapun yang berhasil terselamatkan dalam bentuk penyitaan dan pemblokiran terhadap 19 aset atau properti senilai 700 miliar rupiah. Menurut Ahmad, barang bukti yang diamankan antara lain girik, dokumen persyaratan penertiban SHM, warkah terkait tanah di Cengkareng, 4 dokumen berkaitan dengan proses pengadaan tanah, dan dokumen berkaitan dengan proses pembayaran tanah. Kemudian juga ada uang tunai sebanyak 161 juta dari M. Saleh selaku mantan kasih pemerintahan dan Trantip Cengkareng. Uang 500 juta terdiri dari Junaidi selaku mantan camat Cengkareng tahun 2011-2014. Uang senilai 790 juta dari Masud Effendi selaku camat Cengkareng tahun 2014 dan 2016.